setting projectnya dengan cara mengklik project, lalu properties. Kemudian pada bagian project home, kita pilih penyimpanannya mau di mana. Sangat disarankan buat kalian untuk membuat folder baru. Contohnya kayak gini ya, misalkan kasih foldernya SIG. Tujuannya itu untuk memudahkan kalian dalam pencariannya aja sih nanti. Lalu pada bagian project title diisi dengan shift underscore name underscore georeference. Lalu pada bagian jenis proyeksinya pilih ellipsoid WGS 84. Lalu apply, terus OK. Selanjutnya, untuk melakukan georeferencing, kita harus memasukkan data-data yang diperlukan terlebih dahulu. Kalian bisa buka datanya di folder, lalu di sini ada peta Jogja yang berformat JPG, lalu bisa kalian drag aja filenya ke bagian layer dan nanti bakalan muncul seperti ini di QGIS-nya. Kemudian untuk melakukan georeferencing, pertama-tama kita harus mencek dulu apakah kita sudah menginstal plugin georeferencer atau belum. Cara sudah tahu menginstalnya atau belum, kita bisa klik raster, lalu kalau di bagian menu rasternya udah ada georeferencer, artinya kalian udah menginstal plugin georeferencer tersebut. Tapi kalau belum ada, kalian bisa mulai menginstal plugin georeference dengan cara mengklik plugins, lalu mini chain install plugins, kemudian agak lama ya. Lalu di bagian search kalian bisa ketik dengan georeference. Nah, misalkan di sini ada, habis itu bisa kalian klik, habis itu install. Nah, kalau udah, kita bisa lanjutkan dengan mengklik raster, lalu georeferencer. Lalu kemudian di menu georeferencer kita klik open raster, lalu kita buka lagi peta cetak Jogja, di mana di sini di petanya ada simbol logi positif di petanya. Ini merupakan titik kontrol yang akan kita gunakan dalam memasukkan titik koordinat. Kita harus memilih 4 titik kontrol. Sangat disarankan bagi kalian untuk memilih titik kontrol yang ada di ujung-ujung peta kayak gini, lalu kayak gini. Tapi yang paling ujung banget jangan ya, soalnya itu nanti bakalan mengecoh hasil georeferencing kalian. Oke, lanjut aja. Kalau misalkan kalian udah menentukan titik kontrol yang mana yang akan kalian gunakan, kita bisa mengklik add point, lalu kita paskan kursornya sama tanda tambah. Lalu di bagian koordinat X kita isi dengan koordinat east dan koordinat Y-nya adalah koordinat north, di mana dia berada di koordinat 110 derajat 5 menit east dan di koordinat Y-nya ada 7 derajat 35 menit south. Oh ya, perlu diperhatikan juga pada koordinat Y kita harus memperhatikan dia berada di wilayah north or south. Kalau di sini kan di peta yang kita gunakan koordinatnya south, berarti kalau misalkan dia berada di koordinat di wilayah bagian south, jadi kita harus memberinya dengan tanda negatif. Tanda negatif ini nggak berarti apa-apa, cuma menunjukkan aja dia berada di wilayah south or north gitu. Kalau udah oke. Situ selanjutnya kita pilih lagi titik mana yang bakalan kita pilih. Misalkan yang ini deh. Lalu add point, pasin lagi kursornya, klik, lalu dia berada di koordinat 110 derajat 45 east dan koordinat Y-nya adalah 7 derajat 35 menit south. Oke. Selanjutnya pilih lagi di ujung peta, klik add point, lalu klik pasin lagi kursornya. Habis itu masukin koordinatnya yaitu 110 derajat 45 menit east dan di koordinat 8 derajat 10 menit south. Oke. Lalu yang paling terakhir titik ini, add point lagi, lalu klik lagi, pasin lagi dan dia berada di koordinat 110 derajat 5 menit east dan di koordinat Y 8 derajat 10 menit south. Oke. Nah, kalau udah jadi 4 titik gini, selanjutnya kita bisa mengklik transformation setting, lalu kita transformation type-nya pilih polinomial 1, resampling method-nya nearest neighbor, target address-nya WGS 84, lalu di bagian output raster kita pilih penyimpanannya mau di mana. Misalkan di tadi yang udah folder yang udah kita buat dengan nama georef raster.
save, lalu jangan lupa untuk menceklis load in QGIS when done, kemudian OK. Lalu kita bisa terakhir mengklik start georeferencing. Udah deh, georeferencing kita udah berhasil. Lalu kalian buka nih GCP table. Caranya, kalau belum ada tampilan GCP table, kalian bisa mengklik view, lalu di bagian panels ada checklist yang GCP table-nya. Kalau udah kebuka, di sini di bawahnya ada tulisan min error. Min error ini harus di bawah 1, karena kalau misalkan dia berada di atas 1, artinya hasil georeferencing kita nggak benar gitu loh. Kalau udah selesai, kalau GCP table kalian udah di bawah 1, artinya kalian udah benar menggeoreference-nya. Kalau gitu bisa ditutup aja. Georeferencing. Lalu selanjutnya di menu utama QGIS kita bisa lihat ada layer baru yang kebentuk, yaitu yang GeoRef raster. Selanjutnya kalian bisa mengklik layer tersebut, lalu klik kanan dan pilih zoom to layer. Ini deh peta yang udah selesai kita georeferencing. Ada 4 titik kan. Udah, georeferencing kalian berhasil. Setelah itu, kita akan melakukan simbologi dan labeling. Untuk melakukan simbologi dan labeling, kita bisa memasukkan data-data yang kita perlukan dengan cara mengklik layer, lalu add vector layer, kemudian pada bagian vector database kita masukkan data di week 2 tadi yang kita perlukan di data shapefile. Itu ada administrasi pertama, kita pilih yang shapefile Jogja berformat SHP, lalu add. Lanjutkan lagi di folder infrastruktur, kita pilih infrastruktur Jogja berformat SHP, lalu add. Dan yang terakhir di folder sungai, kita pilih sungai berformat SHP, lalu add juga. Oke, close. Ini adalah layer-layer yang akan kita lakukan simboling dan labelisasi. Pertama kita akan melakukan simbologi dan labeling pada layer shapefile Jogja. Kalian bisa mengklik layer tersebut, lalu klik kanan, lalu klik properties. Kemudian di menu ini ada simbologi, kalian klik, lalu di bagian sini kalian pilih categorize, lalu di bagian value kalian bisa pilih capcode, lalu kalian klik classify, lalu kita apply, lalu OK. Nah, ini layer yang udah kita buat, yang udah kita simbolisasi, habis itu bisa kita taruh paling atas. Nah, hasilnya bakalan kayak gini, ada warnanya gitu kan. Mungkin kalian bingung apa sih maksud warnanya itu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui maksud dari warna tersebut, kalian bisa melakukan yang labeling. Klik layer tadi, shapefile Jogja, lalu klik properties, lalu di bawah simbologi ada menu labels, kalian klik labels, lalu pilih single labels, lalu di value kalian isi dengan capcode, lalu apply, terus OK. Nah, ternyata itu maksud dari warna tadi. Setelah kita lakukan labelisasi, ada nih, ternyata yang warna biru itu Sleman, ini Jogja, yang warna hijau tuh Gunung Kidul, gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan step tersebut pada layer sungai dan infrastruktur. Oke, selesai. Dan kalau udah selesai kalian lakukan simbolisasi dan labeling,